jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Apa jadinya jika cinta berubah menjadi mimpi buruk? Inilah kisah tragis dari Shraddha Walker, seorang wanita muda India yang dibunuh secara brutal oleh pria yang sangat dicintainya. Sebuah kasus yang mengejutkan India beserta dunia. Bukan hanya karena kekejamannya, tetapi juga karena dampak sosial dan politik yang ditinggalkannya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia, sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Sekarang kita kenalan dulu ya guys sama wanita yang bernama Shraddha Walker. Shraddha Walker adalah seorang wanita berusia 27 tahun yang bekerja di pusat panggilan atau call center di Malat, India. Shraddha Walker tinggal bersama keluarganya hingga tahun 2018 yang terdiri dari ibu dan saudara laki-lakinya di Vasai, distrik Palghar, Maharashtra. Ia belajar di sekolah biara di Vasai dan mengikuti kursus BMM di Viva Institute of Technology, Virar. Shraddha kemudian keluar dari kursus tersebut. Ayahnya, Vikas Walker, tinggal terpisah dan menjalankan bisnis layanan elektronik. Hidupnya berubah ketika ia bertemu dengan Aftab Amin Poonawalla melalui sebuah aplikasi kencan yang bernama Bumble. Aftab juga penduduk Vasai. Kebetulan dia kerja di tempat yang sama dengan Shraddha dan berasal juga dari kota yang sama. Pada tahun 2019, Shraddha pindah untuk tinggal bersamanya di rumah Aftab. Hal itu bertentangan dengan keinginan keluarganya. Jadi, keluarganya Shraddha ini tidak setuju jika Shraddha berpacaran dengan Aftab karena diketahui mereka ini berbeda agama ya guys. Ayahnya sangat menentang hubungan beda agama tersebut. Tapi meski ditentang oleh keluarga, Shraddha tetap nekat memutuskan untuk tinggal bersama Aftab. Alasannya, ya karena cinta. Namun, keputusan ini menjadi awal dari sebuah tragedi. Sejak awal hubungan mereka penuh konflik. Teman dan keluarga Shraddha mengatakan bahwa Aftab adalah seorang pria yang sangat kasar. Mereka sering bertengkar soal keuangan dan tentang rencana pembunuhan Aftab sendiri terhadap Shraddha. Shraddha sering dianiaya secara fisik, namun ia selalu memaafkannya. Shraddha berharap suatu hari Aftab akan berubah. Tapi sayangnya Aftab tidak berubah juga. Puncaknya, harapan itu hancur pada tanggal 18 Mei 2022. Dalam pertengkaran hebat yang dipicu oleh tekanan Shraddha yang terus-menerus menekan Aftab agar menikahinya, Aftab yang emosi langsung mencekiknya hingga tewas. Namun kekejaman Aftab tidak berhenti di situ. Ia langsung memotong tubuhnya Shraddha menjadi 35 bagian. Wajahnya Shraddha pun diduga dibakar untuk menyamarkan identitas. Potongan tubuh itu ia simpan dalam kulkas sebesar 300 liter. Dan selama 18 malam berikutnya, tepat pukul 2 pagi, Aftab membuang satu persatu bagian tubuhnya ke hutan Chatarpur agar tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah diinterogasi dalam pengakuannya, Aftab menyatakan bahwa ia terinspirasi dari serial televisi berjudul Dexter. Ia tahu cara mengawetkan daging karena dia pernah bekerja sebagai koki yang handal. Bahkan setelah pembunuhannya, ia masih tidur di kamar yang sama tempat ia memutasi pacarnya tersebut. Dan dia masih juga melihat wajah korban setiap kali membuka kulkas. Kasus ini baru terungkap hampir 6 bulan kemudian ketika ayah Shraddha mengajukan laporan orang hilang. Dia sebenarnya jarang berhubungan langsung sama si Shraddha ini, tapi dia mendapat informasi dari teman-teman Shraddha bahwa mereka ini nggak bisa menghubungi Shraddha. Polisi pun mulai menyelidiki dan menginterogasi Aftab yang akhirnya dia pun mengaku. Polisi menemukan potongan-potongan tulang, namun tidak semua bagian tubuh ditemukan. Setelah uji DNA, sisa-sisa jasad itu dipastikan milik Shraddha.
Polisi juga menemukan bukti bahwa Aftab membeli bahan kimia untuk menghilangkan noda cairan merah dan mencuci pakaian yang terkena cairan merah tersebut. Pengadilan pun akhirnya dimulai dan keluarga Serada pun bersaksi. Ayahnya, Vikas Walker, bersaksi bahwa Aftab mengakui telah membeli sekop, pisau, dan palu, serta memotong pergelangan tangan Serada sebelum membungkus tubuhnya dalam kantong plastik. Saudaranya yaitu Srijai mengatakan bahwa Serada pernah mengaku sering dipukuli. Tapi ya kembali lagi, karena cintanya yang begitu besar, ia selalu memaafkan Aftab. Singkat cerita, Aftab pun kini ditahan di sel nomor 4 penjara Tihar, Delhi. Ia diawasi secara ketat. Namun pada Maret 2024, pengadilan mengizinkannya untuk keluar dari sel selama 8 jam per hari seperti narapidana lainnya. Kasus ini memicu kontroversi luas di India. Kausal Kishore, yaitu Menteri Negara, menyarankan agar pasangan yang hidup bersama wajib mendaftar secara hukum. Kelompok seperti Vishwa Hindu Parisad menyebut kasus ini sebagai bagian dari jihad cinta. Istilah kontroversial yang menuduh pria muslim memanipulasi wanita Hindu melalui hubungan cinta. Sebuah resepsi pernikahan beda agama yang rencananya digelar di Versailles oleh mereka dibatalkan setelah tekanan politik dan sosial mengguncang dunia tersebut. Kartu undangan pasangan itu juga menjadi viral dan resepsi pun urung dilakukan demi menjaga ketertiban. Yang mengerikan, kasus serada ini menginspirasi beberapa pembunuhan brutal lainnya. Antara lain di Azamgarh, Uttar Pradesh, seorang pria bernama Prince Yadav membunuh mantan pacarnya, memutasi jasadnya dan membuangnya ke sumur. Di Barwipur, seorang pria bernama Joy Chakraborty yang dibantu dengan ibunya membunuh ayahnya, memotong jasadnya dan membuangnya ke kolam. Di Najafgarh, Delhi, Niki Yadav dicekik dengan kabel charger oleh suaminya yaitu Sahil Gehlot yang kemudian menyembunyikan jasadnya di lemari es dengan bantuan ayahnya. Dan terakhir, di Bangalore, Mutiranjan Pratap Rai membunuh kekasihnya, memotong jasadnya menjadi 59 bagian dan menyimpannya di kulkas selama 18 hari sebelum akhirnya dia pundir. Jadi teman-teman, ini bukan hanya kisah tentang satu tragedi. Ini tentang bagaimana cinta bisa menjadi racun saat tidak disertai kepercayaan, penghormatan, dan perlindungan. Serada Walker percaya banget bahwa cinta bisa menyembuhkan hatinya. Namun ia justru menjadi korban dari cinta yang penuh kekerasan. Semoga tragedi ini menyadarkan kita semua untuk lebih waspada, berani bersuara dan melindungi mereka yang terjebak dalam hubungan yang penuh kekerasan. Jadi itulah guys kisah tentang wanita yang harus dihabisi oleh pacarnya sendiri. Makanya ya, jangan menentang apa kata orang tua. Bener deh, kita harus nurut apa kata orang tua. Kalau nggak mau berakhir kayak gini. Terima kasih yang sudah menonton kasus ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama baik korban atau tersangka. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.